Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Sebelumnya, izinkan kami perkenalkan diri. Kami dari kelompok 1. Saya sendiri, Anggun, dan rekan-rekan saya ada Ahmad Farid Suja, Hagi Syor Putri, Cika Beri Putri, Aisyah, dan Sepda. Baiklah, sebelumnya teman-teman, di kesempatan ini kami akan menyampaikan materi tentang meneladani peran ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Ada beberapa pembagian teori tentang masukan agama Islam di Indonesia sebagaimana diungkapkan oleh Ahmad Mansur Suryanegara dalam buku Api Sejarah Jilid 1. Teori tersebut yaitu teori yang pertama, teori Gujarat. Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia dari Gujarat. Berkeyakinan bahwa tidak mungkin Islam masuk ke Indonesia langsung berasal dari Arabia tanpa melalui ajaran tasawuf yang berkembang di Gujarat, India. Teori yang kedua, teori Mekah. Buya Hamka menggunakan berita yang diangkat dari berita Cina dinasti Tang sebagai acuan teori ini. Menurutnya, Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Berdasarkan berita Cina dinasti Tang ditemukan pemukiman saudagar Arab di wilayah pantai barat Sumatera. Teori yang ketiga, teori Persia. Menurut teori ini, Islam masuk dari Persia dan bermazhab Syiah. Pendapat ini didasarkan pada sistem mengeja bacaan huruf Al-Quran, terutama di Jawa Barat yang menggunakan ejaan Persia. Teori yang keempat, teori Cina. Menurut Slamet Muljana, Sultan Demak merupakan keturunan Cina. Lebih dari itu, menurutnya Wali Songo juga merupakan keturunan Cina. Pendapat ini didasarkan pada kronik Klenteng Sampokong. Teori yang kelima, teori maritim. Menurut N.A. Baloch, hal ini terjadi karena umat Islam memiliki kemampuan dalam penguasaan perniagaan melalui jalur maritim. Melalui jalur ini yakni pada abad ke-1 Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Agama Islam dikenal di sepanjang jalur niaga di pantai-pantai tempat persinggahannya. Di bagian kedua ada perkembangan kesultanan di Indonesia. Masa perkembangan agama Islam di Indonesia adalah kurun waktu pada saat umat Islam telah membangun kekuasaan sebagai bentuk kekuasaan politik. Sebagai contoh, Kesultanan Samudra Pasai di Sumatera Utara pada abad ke-13 Masehi dan Kesultanan di Gresik, Jawa Timur pada abad ke-11 Masehi. Perkembangan Islam di Indonesia semakin meluas seiring dengan banyaknya raja-raja Hindu yang memeluk Islam. Lalu, istilah kerajaan berubah menjadi kesultanan dan istilah raja berubah menjadi sultan. Salah satu motif para raja memeluk Islam adalah untuk mempertahankan kekuasaannya karena mayoritas rakyat sudah memeluk Islam terlebih dahulu. Rakyat berbondong-bondong masuk Islam karena syarat masuk Islam sangat mudah. Lebih dari itu, Islam tidak mengenal sistem kasta. Islam dianggap sebagai agama pembebas bagi rakyat jelata. Untuk mengetahui perkembangan mazhab Syafi'i yang dianut mayoritas oleh penduduk Indonesia termasuk Kesultanan Daerah Samudra Pasai dapat diketahui dari catatan Ibnu Battuta, yaitu tentang penjelasan Muslim dari Maroko yang memiliki nama lengkap Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Lawati At-Tanji bin Battuta yang pernah berkunjung ke Kesultanan Samudra Pasai pada tahun 745 sampai 746 Hijriah hingga tahun 745 sampai 746 Hijriah atau tahun 1345 Hijriah. Pada catatan tersebut dijelaskan bahwa Gujarat berkembang mazhab Syiah sedangkan Kesultanan Samudra Pasai adalah bermazhab Syafi'i. Sekian dari saya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. 3. Tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia. A. Sultan Malik Al-Saleh 1267 sampai 1297 Masehi merupakan pendiri dan raja pertama Samudra Pasai berdiri pada tahun 1267 Masehi. B. Sultan Ahmad 1326 sampai 1348 Masehi. Beliau merupakan Sultan Samudra Pasai yang ketiga, bergelar Sultan Malik At-Tahir II. C. Sultan Alauddin Riyayat Shah 1538 sampai 1571 Masehi.
Beliau merupakan Sultan Aceh ketiga, terkenal sebagai peletak dasar-dasar kejayaan Kesultanan Aceh. D. Wali Songo 1404 sampai 1546 Masehi. Wali Songo merupakan 9 wali atau sunan yang menjadi pelopor penyebar Islam di Pulau Jawa. Mereka adalah Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. E. Sultan Alauddin. Beliau merupakan Raja Goa pertama yang masuk Islam bersama Raja Talo. Oleh karenanya, rakyat Goa Talo secara bertahap memeluk agama Islam. F. Datuk Tunggang Parangan. Beliau merupakan seorang ulama Minangkabau yang berdakwah di Kutai Kartanegara. Beliau berdakwah bersama sahabatnya Datuk Ri Bandang. G. Sultan Zainal Abidin. Beliau memerintah Kesultanan Ternate pada kurun waktu 1486 sampai 1500 Masehi. Yang keempat, ada keteladanan para ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia, yaitu yang pertama ada hidup sederhana, yang kedua gigih dalam berjuang, yang ketiga menguasai ilmu agama secara luas dan mendalam, yang keempat produktif berkarya, yang kelima sabar, yang keenam menghargai perbedaan, dan yang terakhir yaitu berdakwah secara damai. Baiklah teman-teman, sekian dari kelompok kami. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.